Novel menikah saat SMA part 63. Sedangkan Bisma dan Icok hanya menjengir seraya menoleh ke arah orang yang duduk di sebelah mereka. Dila dan Niki yang notabene ialah pacar mereka. Loh? Tanya Boy seraya melihat anak cowok kelas 11 3, anggota setim dengannya dan Tamrin. Rio nunggu kawan tanding dulu bang, jawab Rio siswa kelas 11 3. Tamrin malah langsung berdiri dan enyah dari sana. Dan pastinya Tamrin tidak membalas jawaban dari pertanyaan Boy sebelum pergi. Bunga yang melihat reaksi Tamrin hanya mendengus pelan. Bunga juga baru ngeh beberapa jam yang lalu. Kenapa Tamrin berbeda sekali cara Tamrin berinteraksi dengannya maupun dengan orang lain. Bahkan dengan Boy yang telah sah jadi suaminya, Bunga pun tetap aja Tamrin berbeda sikapnya. Bunga tidak memperdulikan Tamrin. Lagian Tamrin juga sering seperti itu, jauh sebelum Boy kenal dengan Bunga. Ya udah, gue pulang duluan ya, mau ngebucin dulu, ujar Boy penuh penekanan saat mengatakan kalimat mau ngebucin dulu. Hal itu Boy lakukan untuk menyindir Bisma dan Icok. Alhasil mereka tidak merespon apapun. Mereka masih asik dengan pasangan masing-masing. Padahal belum sah juga, seperti Boy dan Bunga dong, biar sah mau ngapa-ngapain. Wey. Boy mengambil barangnya, tas yang ia letak di belakang tempat duduk Bunga, dan menggenggamnya dengan tangan kirinya. Sedangkan tangan kanannya Boy ia gunakan untuk menggenggam tangan Bunga. Mereka berjalan beriringan dengan puluhan pasangan mata, pastinya. Sesampainya di parkiran, Boy langsung menyalakan mesin mobilnya. Kenapa tadi nyubit paha gua? Nya Boy untuk membuka pembicaraan. Bunga yang tengah melihat ke arah luar jendela langsung menoleh ke arah Boy. Hah? Kenapa tadi lo nyubit paha gua? Pas gue tanya yang lain pulang atau enggak? Ulang Boy penasaran. Padahal, pas Boy mengatakan ingin ngebucin dengan Bunga, Bunga tidak merespon apapun. Bunga kelihatan biasa saja. Tapi kenapa pas Boy menanyakan yang lain mau pulang atau enggak, Bunga malah nyubit paha Boy? Apa ada unsur kesengajaan di sana? Apa Bunga iseng doang nyubit paha Boy? Bunga beroh ria. Cuma oh doang, tanya Boy pada Bunga yang masih beroh. Tidak berniat untuk menjawab pertanyaannya. Tadi kamu gak sopan banget, masa panggil Boy segala, gak sopan tahu. Terang Bunga yang beri penjelasan pada Boy. Cuma itu, tanya Boy yang ingin meminta lebih atas penjelasan Bunga. Bunga mengangguk seraya berdehem. Boy melirik ke arah kaca spion untuk melihat ada kendaraan lain di belakang atau tidak. Pasalnya Boy hendak membelokkan mobilnya dan berhenti di perkelokan itu. Kok berhenti? Makan dulu, gue lapar, jawab Boy yang tidak mempersalahkan hal tadi. Ya, mau gimana, Boy emang gitu orangnya. Apalagi anggota timnya yang rata-rata sahabatnya semua. Pasti ya gitu, kelewatan wajarnya. Ya meskipun Bunga tak pernah berkata why seperti orang nantangin aja. Paling Niki yang sering berkata seperti itu. Itu pun jika ada orang yang berani dengan orang yang berpihak dengannya. Bunga mengangguk paham dan keluar langsung dari mobil tanpa menunggu Boy membuka pintu mobilnya. Kenapa nggak tungguin gua? Tanya Boy yang tidak terima. Capek dibuka mulu, aku juga punya tangan untuk buka di pintu kali. Jawab Bunga seraya menutup pintu mobil yang ia buka tadi. Aneh ya Bunga. Padahal seorang cewek sangat senang jika diperlakukan seperti itu oleh cowok manapun, apalagi notabene cowok itu pacarnya. Nah ini notabene cowok itu suaminya. Kenapa malah bosan? Boy hanya menelan selipannya pasrah, lalu menggenggam tangan Bunga. Kali ini Bunga menolaknya. Ia tidak mau tangannya digenggam oleh Boy. Kenapa lagi? Tanya Boy lagi dengan pertanyaan berbeda. Bosan genggammu? Oh jadi lo gak mau gue genggam? Potong Boy kesal. Bunga menelan napasnya. Maksud aku, sesekali aku gandeng kamu. Masa kamu terus yang genggam tangan aku? Ucap Bunga lalu menggandeng tangan Boy. Boy tersenyum senang saat Bunga menggandeng tangannya. Inilah yang tunggu-tunggu dari seorang Bunga Angelia, cewek yang telah resmi menjadi istrinya. Iya, walaupun cewek itu yang telah berani merebut juara satunya. Bunga ikut tersenyum saat melihat Boy tersenyum. Sesekali senangin suami apa salahnya? Bukan? Boy menghilangkan rasa gugupnya.
lalu melangkahkan kakinya untuk masuk ke rumah makan. Tidak lupa dengan senyum sumringah yang terpancar dari Boy, sedangkan Bunga melangkah dengan aura yang hanya dimiliki olehnya. Tidak terasa malam telah tiba. Bunga telah membuat jus mangga di dapur. Sudah lumayan lama Bunga tidak meminum jus mangga, minuman kesukaannya itu. Bunga membuat 2 gelas jus mangga, satu untuk dirinya dan satu lagi untuk Boy, orang yang juga menyukai buah mangga. Setelah beberapa menit, Bunga bergegas menuju ke tempat Boy berada, tidak lupa dengan 2 gelas jus mangga di tangannya. Bunga menyorongkan gelas yang berisi jus mangga kepada Boy yang lagi duduk di depan televisi dengan ponsel di genggamannya. Boy meletakkan ponselnya ke atas meja yang berada di depannya. Lalu Boy mengambil gelas yang Bunga corongkan. "Makasih," ucap Boy. Bunga berdeham seraya duduk di sebelah. Bunga meneguk minumannya. Setelah itu Bunga meletakkan gelas yang sudah berkurang isinya itu ke atas meja. Bunga beralih pada remote televisi. Ia mengganti channel televisi. "Boy, apa?" tanya Boy kembali fokus pada layar ponselnya. "Kayak mana sih metode di sekolah kamu kalau masalah lomba ini?" tanya Bunga penasaran. Pasalnya Bunga tidak pernah melihat hal seperti ini di sekolah lamanya. Maksudnya sekolah Bunga tidak mengizinkan muridnya untuk libur total selama perlombaan antar sekolah ini diadakan. Sekalipun sekolah Bunga yang dulu sebagai tuan rumahnya, dan hal ini selalu lupa untuk Bunga tanyakan pada Boy. "Iya, kayak 2 hari ini," jawab Boy. "Emang libur seharian gitu?" Boy mengangguk. "Emang gitu sistemnya. Besok kita balik ke sekolah. Gue juga, tapi gue gak masuk belajar karena gue harus latihan untuk babak 16 besar," terang Boy mengingat timnya sebagai juara di grup A. Sedangkan tim yang dikapteni oleh sekretaris dan bendahara ekskur futsal telah gugur karena tak memenuhi persyaratan. "Terus besok aku nungguin kamu latihan." Boy mengangguk. Bunga membuang napasnya pasrah. Ia harus terima kenyataan yang ada, bahwa Bunga harus menemani Boy latihan sampai jam 6 sore. Ia itu pun jika Bunga tidak mau tinggal di apartemen sendirian.